Kang Bro, berjumpa lagi dengan saya di channel Digital Internet Marketing ID. Seperti biasa Kang Bro, saya sedang menikmati jalan-jalan memotoran sampai hidup. Seperti biasa di awal-awal saya selalu melakukan speeding. Untuk saya ini terapi yang bagus untuk menaikkan adrenalin. Untuk sepeda motor sendiri berguna untuk motor itu kan meskipun saya tidak terlalu suka kebut-kebutan, tapi motor ini harus tetap dirawat. Caranya salah satunya adalah sesekali digeber di RPM tinggi. Tapi begini Kang Bro, kita harus pilih jalan yang aman, yang sepi, yang sedikit kemungkinan orang untuk menyeberang atau jauh dari keramaian. Jadi resikonya bisa diminimalisir. Jadi ya jikapun harus celaka, celaka kita sendiri, karena yang namanya geber menggeber itu meskipun minim tetap aja ada peluang untuk terjadi kecelakaan, meskipun kecelakaan itu kecelakaan tunggal Kang Bro. Ya setidaknya tidak mencelakakan orang lain lah. Tapi tetap Kang Bro harus jaga kehati-hatiannya, keep safety ya. Semua perlengkapan menggunakan sepatu, helm, deker lah, istilah segala macam lah. Jangan sampai Anda kebut-kebutan gak pakai helm, pakai sendal jepit, celana sontok, dan kaos oblong. Selain gak enak dilihat, itu jika terjadi kecelakaan akan sangat fatal bagi Anda Kang Bro. Ya, Kang Bro, begitulah. Jadi setelah melakukan speeding, maka kita perlu menenangkan diri. Karena cukup lama untuk saya menetralisir keadaan. Karena tadi dari adrenalin tinggi, kita netralkan atau menenangkan diri lah, Kang Bro. Ya, sekarang udah agak mendingan lah. Kita cari tempat beristirahat untuk lebih menenangkan diri, suasana hati lah yang tadi kacau balau agar kembali tenang. Ya sekaligus kita mulailah diskusi satu arah tentang Sarupaning Digital Internet Marketing ini, bro. Nah itu di depan ada tempat yang lumayan bagus view-nya. Ya ada sungai Citarum, di depannya ada pegunungan, ya tempat beristirahat dan untuk memulai diskusi satu arah kita ya Kang Bro. Meta. Siap Kang Bos. Bahasan kali ini apa ya? Marketing Kang Bos. Oh berarti lanjutan yang kemarin ya Meta? Ya Kang Bos. Baik Meta. Ya Kang Bos. Coba kau lihat gunung yang di depan sana. Begitu indahnya, ingin rasanya saya ke sana dan ku remas-remas kedua gunung itu. Hus, gak boleh Kang Bos, itu 18 plus. Gunung itu gunung. Kok 18 plus? Otaknya memang rada-rada ngeres si Kang Bos mah. Pipilun wae si Eis mah. Si Kang Bos mah cunihin gini itu orangnya. Ya iyalah Eis, laki-laki itu cuma ada dua tipe. Kalau nggak nakal dia homo. Saya kan normal. Gera tobat nasuha gera bos. Bisi ditewak KPI. Kan itu gunung. Gunung itu apanya yang 18? Saya bilang tadi kan apanya? Ngeles terus tukang ngeles, udah tahu salah gak mau ngaku. Kepala pusing ngadepin dua makhluk halus nggak berwujud ini. Ya sudahlah Kang Bro, kita mulai saja perjalanan kita. Kita akan mulai membahas tentang marketing.
Kang Bro, saya akan jelaskan dulu ya sebagai pembuka bahwa pemasaran dan penjualan ini sering disalahartikan. Masyarakat umumnya menganggap kedua hal ini sama, Kang Bro. Padahal pada arti dan pengertian itu benar-benar berbeda. Ya betul, memang si penjualan itu adalah tujuan akhir dari pemasaran, tapi pemasaran bukan penjualan. Begini, Kang Bro. Jika di bahasa Inggris kan keduanya pun berbeda. Pemasaran itu kan marketing, jika penjualan itu sales. Sales itu bagian dari marketing. Jadi jika dikatakan penjualan adalah pemasaran itu salah. Tapi penjualan memang bagian dari pemasaran karena penjualan adalah tujuan akhir dari pemasaran. Ya, jika bicara tentang penjualan artinya ya Anda menjual barang, kemudian ada yang membeli, ya sudah selesai, itu penjualan. Tapi jika pemasaran, beda halnya. Baik, Meta, silakan jelaskan pengertian dan arti dari pemasaran. Pemasaran adalah suatu total kegiatan perusahaan yang sistematis untuk menyusun dan merencanakan strategi, menentukan harga, melakukan promosi, hingga mendistribusikan produk, barang, dan jasa kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan, kepuasan, juga mencapai tujuan pasar perusahaan. Semua kegiatan pemasaran bisnis dirancang untuk memenangkan persaingan dan meraih target pasar, market share, seluas-luasnya. Ya, Kang Bro, terpaksa saya potong dulu, nanti saya lanjutlah jika jalannya sudah lengkap. Karena macam-macam seperti ini juga gak enak lah. Situasi sudah kondusif, Kang Bos. Silahkan dimulai. Bentar lagi kakok. Sebenarnya tentang pemasaran ini sudah saya sebutkan atau singgung ya di konten sebelumnya tentang manajemen bisnis, Kang Bro. Karena di sana dikenal dengan fungsi perusahaan yang terdiri dari operasional atau produksi, keuangan, SDM atau personalia, pemasaran, dan R&D atau research and development. Nah, karena bahasan kita terfokus kepada internet marketing, maka yang menjadi fokus kita pada pembahasan kali ini adalah pemasaran itu sendiri, Kang Bro. Untuk memahami pemasaran ini, Kang Bro, dikenal dengan istilah marketing mix atau bauran pemasaran, yang tidak lain adalah cakupan dari kegiatan atau pekerjaan pemasaran atau ruang lingkupnya lah, Kang Bro. Marketing mix atau bauran pemasaran ini terdiri dari 4P dan 3P. 4P ini untuk produk fisik dan plus 3P itu untuk produk jasa, Kang Bro. Jadi produk jasa itu berbeda dengan produk fisik secara karakteristik. Jadi pada bauran pemasaran atau marketing mixnya pun berbeda. Untuk produk jasa ini semuanya 7P, yang 4P tadi ditambah 3P, jadi semuanya 7P. Tapi Kang Bro, pada bahasan kali ini saya akan khusus membahas marketing mix pada produk fisik yang 4P, sedangkan yang 7P akan saya bahas pada bahasan atau konten selanjutnya yang khusus akan membahas tentang pemasaran jasa. Pada marketing mix ini, P yang pertama adalah produk. Pada produk ini, Kang Bro jangan melihat produknya, tapi si produk ini harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar. Karena usaha Anda baik produk maupun jasa itu tidak mungkin bisa melayani atau memproduksi barang untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka diperlukan yang namanya strategi pemasaran, Kang Bro. Strategi pemasaran ini dikenal dengan istilah STP, yaitu segmenting, targeting, positioning. Apa maksudnya, Kang Bro? Begini, Kang Bro. Strategi pemasaran ini diperlukan karena Kang Bro mempunyai keterbatasan dalam memasarkan produk atau jasa yang Kang Bro produksi. Maka Kang Bro membutuhkan strategi pemasaran STP ini atau segmenting, targeting, dan positioning. Misalnya Anda memproduksi handphone, yang tentu saja dari sebanyak produsen atau pabrikan handphone akan menyasar konsumen yang berbeda.
Ya, kita kenal umumnya dengan segmentasi pasar. Ada kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Umumnya begitu kan, Kang Bro. Nah, dari segmen-segmen itu kita bisa melakukan targeting. Mana target pasar yang akan Kang Bro bidik? Misalnya HP Kang Bro akan membidik kelas bawah, atau mungkin menengah, atau kelas atas. Bisa juga semua kelas ada babat, ada bidik semua. Maksudnya apa, Kang Bro? Jika Kang Bro memutuskan membidik kelas bawah, maka Kang Bro harus bisa menekan harga serendah mungkin. Ya otomatis Kang Bro akan mengorbankan kualitas dan fitur dari produk Anda, misalnya handphone tadi. Atau Kang Bro bahkan membidik kelas flagship atau kelas atas. Berarti Kang Bro harus menampilkan kualitas dan fitur yang melimpah. Kalau harga kan bukan masalah buat mereka. Atau Kang Bro akan menarget kelas menengah. Berarti kelas menengah secara fitur dia ada, cukup, secara harga dia juga tidak terlalu murah. Nah, pada tahapan segmentasi ini ya berarti Kang Bro bisa fokus mana pasar sasaran yang akan Kang Bro bidik. Setelah Kang Bro menentukan target pasar, maka Kang Bro fokuslah di situ. Dengan pasar yang tidak terlalu luas itu akan meringankan kerja pemasaran dari usaha Kang Bro. Ya tentu saja menjadi lebih fokus. Lalu yang terakhir positioning, Kang Bro. Positioning ini Anda akan berperan sebagai market leader, follower, atau challenger. Jika Anda memilih market leader, berarti produk Anda market share-nya besar. Tapi sebenarnya sih market leader ini memang terbentuk oleh sendiri, biasanya dari pengalaman yang cukup lama, Kang Bro. Ya pokoknya market leader ini Anda dituntut harus melakukan inovasi terus-menerus terhadap produk Anda. Jadi sebagai market leader berarti Anda sebagai pemimpin pasar, Anda harus lebih unggul dari pesaing-pesaing Anda dalam segala hal. Kemudian sebagai follower ini umum untuk bisnis-bisnis yang baru lah atau pendatang baru. Follower ini dia akan mengikuti market leader. Jadi market leader membuat fitur A misalnya, si follower tidak lama kemudian akan mengikutinya dengan membuat fitur A. Si market leader B, si follower akan membuat fitur B beberapa waktu kemudian. Dia terus mengikuti. Namun beda halnya jika Anda ingin berperan sebagai challenger atau penantang. Nah ini Kang Bro, penantang ini dia agresif sekali menantang si market leader. Ya dia seakan-akan selalu ngejak lah, selalu berseberangan di dalam fitur, dalam teknologi, dalam harga, dalam apapun. Yang penting dia terlihat sekali ingin cepat-cepat meraih kekuasaan dari si market leader. Nah itu gambarannya Kang Bro, sebenarnya banyak sekali tentang produk ini. Yang penting pada intinya si produk ini harus Anda pikirkan bukan produknya yang Anda buat, tapi produk ini harus bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat pada saat ini. Ya jika bisa ke depannya. Masyarakat yang mana? Ya yang sesuai dengan target pasar potensial Anda, karena Anda memiliki keterbatasan produksi, biaya promosi, juga kemampuan jangkauannya, Kang Bro. P yang kedua adalah pricing atau harga. Terkait harga, Kang Bro, bagaimanapun pembeli pasti akan mempertimbangkan harga murah meskipun Anda menjual HP flagship tadi atau menyasar kelas atas. Jika fiturnya mirip dengan pesaing tapi harga lebih murah, maka kemungkinan Anda akan memenangkan persaingan, Kang Bro. Dan juga sebaliknya, jika Anda menjual lebih mahal, maka ya kemungkinan besar Anda pasti akan kalah bersaing. Sebenarnya banyak metode penetapan harga yang bisa Anda terapkan, tapi intinya ya siapapun tahulah jika harga jual produk itu adalah pertambahan atau hasil tambah antara biaya produksi dan laba yang diinginkan, maka hasilnya adalah harga jual dari produk Anda. Gini Kang Bro, break-even point itu jumlah tertentu penjualan produk Anda sampai balik modal, atau istilahnya biaya produksi atau biaya pokok produk Anda itu terbayar.
Anda sebagai penjual comro. Katakanlah dari modal 100.000 Anda bisa menghasilkan 1.000 comro. Misalnya Anda jual Rp1.000 per comronya, maka penjualan ke 100 BEP akan tercapai. Ya sisanya Anda hanya tinggal meraup keuntungan saja, meskipun si comro itu dijual misalnya hanya Rp100 per comro untuk selanjutnya. Lalu bisa saja Anda menjual Rp500 per comro dan BEP akan tercapai pada penjualan ke 200. Lalu Anda memutuskan menjual Rp200, maka BEP akan tercapai pada penjualan ke 500. Pokoknya asal jangan si comro ini jual Rp100, karena penjualan ke 1.000 maka BEP itu akan tercapai, ya sama sekali Anda tidak akan mendapat keuntungan jika dijual Rp100. Nah, Kang Bro, dalam menjual comro banyak hal yang Anda harus pertimbangkan. Misal minyak goreng, gas, bahkan resiko yang mungkin terjadi. Misal comro Anda itu tidak laku atau busuk nantinya, atau bahkan gerobak Anda nyemplung ke Citarum. Ya pada intinya kan penjualan ini tidak pasti. Jadi ya Anda harus perhitungkan hal-hal yang seperti itu. Pokoknya begini Kang Bro, tentang harga ini coba Anda terapkan harga yang kira-kiranya bisa diterima oleh calon pembeli Anda. Meskipun Anda itu menjual barang untuk pasar sasaran kelas atas. Lalu place atau tempat. Kang Bro, tempat ini jangan dipahami sederhana sebagai tempat plek Anda jenuhi di sana. Bukan tempat seperti Anda berada sekarang, Kang Bro, tapi begini. Place atau tempat ini terkait kemudahan masyarakat membeli produk Anda, kemudahan pelanggan mendapatkan layanan Anda. Tempat ini ada dua, Kang Bro. Pertama, tempat usaha Anda berada sekarang itu harus dekat dengan konsumen, kemudian dekat dengan bahan baku, ya intinya mudah diakses lah. Lalu yang kedua, yang dimaksud tempat ini adalah untuk mempermudah konsumen mendapatkan produk atau layanan jasa yang Anda berikan. Ya hal ini terkait dengan distribusi atau saluran distribusi sih Kang Bro. Misal ada pedagang besar, agen, eceran, ya pokoknya produk Anda harus disalurkan sebanyak-banyaknya lah agar menjangkau masyarakat. Ya kita sama-sama tahu lah kalau tempat yang strategis itu mahal karena memiliki value atau nilai yang positif bagi usaha Kang Bro. Jadi ya misalnya comro tadi, misal Anda itu menitipkan ke warung-warung. Ya dengan demikian kan banyak nih dari orang-orang di perkampungan-perkampungan membeli comro Anda. Itu terkait saluran distribusi. Selain Anda juga mempunyai tempat yang strategis, misalnya di simpang perempatan jalan yang mudah dilihat oleh orang. Kemudian banyak orang mampir menepi untuk membeli comro Anda. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Ya kamu udah pada tahu lah, promosi ini kan untuk bertujuan perkenalkan produk dan layanan. Ini terdiri dari pertama advertising atau periklanan. Itu tuh spanduk-spanduk, poster, baliho, kertas ditempel di dinding, iklan di koran, videotron, iklan TV, radio, dan lain sebagainya. Lanjut yang kedua adalah personal selling atau penjualan langsung. Ya Kang Bro, namanya juga personal ya, jadi langsung ke target calon pembeli. Misalnya sales door to door, SPG, dan lain sebagainya. Ketiga adalah publicity, publisitas, atau sering disebut humas juga bisa. Contohnya adalah kegiatan bakti sosial, tapi harus misalnya si peserta menggunakan kaos atau memakai kaos, ada logo perusahaan Anda di sana. Atau bisa juga menyumbangkan produk Anda untuk amal. Bahkan kendaraan pun bisa Anda sumbangkan untuk amal, misal ambulan untuk warga tertentu misalnya. Tapi tetap harus ada logonya. Yang keempat adalah sales promotion atau promosi penjualan. Misal Kang Bro pernah mengalami ini atau mendapatkan ini. Ketika beli produk ada tulisan promosi seperti ini, beli 2 gratis 10. Nah, kebanyakan ya 10 mah. Beli 2 gratis 1. Cuci gudang akhir pekan dengan potongan 10%. Beli bakso seharga 2 juta gratis gerobaknya. Dan lainnya ya Kang Bro, banyak sekali lah ya. Nah ini juga menetapkan harga psikologis yang tadinya 2 juta misalnya jadi 1.999.999,99. Nah hal yang begini-begini ini nih istri saya suka terpengaruh, suka bilang 1 jutaan padahal 2 juta kurang 1 rupiah. Jadi dibayang-bayang dia itu lebih murah Kang Bro. Pika kehelen sih, tapi saya akui efektif untuk mama. Yang kelima, direct marketing. Ini sekilas sama sih dengan personal selling, tapi Kang Bro bisa membedakan. Jika marketing itu bukan masalah ke personal atau satu orang seperti personal selling, kan namanya juga personal.
melainkan banyak orang sekaligus. Contohnya ya website, lapak ada di marketplace, Bukalapak, Tokopedia, bahkan di grup-grup FB. Ya pokoknya selama targetnya banyak orang itu dinamakan marketing, Kang Bro. Itulah mudahnya ya. Ini nih Kang Bro, internet digital marketing ini berawal dari sini, juga persewaan dan keluarganya. Nah begitu saja Kang Bro, mudah-mudahan Anda harus paham tentang marketing pemasaran produk ini. Saya akhir saja ya, sekian dan terima kasih. Aduh, apa ulah hidup